Anak ini sangat naif, menggunakan lampu, menetaskan telur bebek ini. Dia bahkan membuatkan sebuah sarang untuk telur ini, menaruh beberapa kertas di atas. Tidak apa-apa, cukup semprotkan air. Jack ingin bebek itu segera keluar. Dia sudah tidak sabar menunggu, karena ketika itu, Jack sangat menyukai bebek, tetapi ayahnya tidak ingin membelikannya. Kebetulan dia melihat bos melempar selimut. Jack sangat terkejut, lalu segera mengambilnya dari dalam kotak. Dia melihat telur ini belum rusak. Kemudian memutuskan membawanya pulang dan menetaskannya. Tetapi sudah beberapa jam berlalu, sama sekali tidak ada perubahan di telur itu. Jack hanya bisa bermain waktu bermain. Sampai 2 hari telah berlalu, telur bebek masih tidak bergerak. Anak laki-laki itu mengambil telur itu dan berpikir, ini bukan telur bebek asin kan? Sudahlah, lupakan saja. Dia akan pergi berkemah dengan ayahnya dulu. Sebelum pergi, Jack menyemprot telur dengan air lagi. Tepat ketika bocah itu baru saja keluar, telur bebek benar-benar bergerak. Di malam hari, Hanai tersisa telur bebek dan lampu ini. Tidak ada siapapun di rumah, tapi malam yang panjang segera berlalu. Saat matahari terbit, tidak perlu dibahas lagi. Akhirnya telur ini menetas. Dia bahkan membawa keluarganya. Jack merasa senang, dan bebek-bebek ini juga tidak sungkan. Langsung naik ke atas sofa, seperti ingin memberitahu semua orang, ini adalah rumahku. Kalian akan bersenang-senang dengan tuanmu. Bebek kecil ini menghadapi segala macam kesulitan, tetapi dia bisa menyelesaikan satu persatu. Seperti sebuah kalimat, ketika Anda tidak tahu apa yang harus diperbuat, lebih tenang sedikit. Ketenangan melebihi kemampuan. Jika Anda, anak kecil ini terlalu menyedihkan. Anak 6 tahun ini, ibunya tidak pernah membiarkannya makan daging. Dia hanya boleh makan sayuran hijau setiap hari. Dia bahkan tidak berani memakannya ketika teman kelas menawarkan daging padanya, dan berkata ibunya tidak mengizinkannya. Hari ini adalah hari ulang tahun ke-7-nya. Nenek membuat semangkuk daging untuknya. Sam berpikir dia bisa menikmati hari ini, tapi ibunya tetap tidak mengizinkannya. Hanya memberinya makan roti yang tidak bergizi. Bahkan lebih keterlaluannya, ketika malam tiba, ibu akan mendorong lemari. Ada gerbang besi tebal di belakang lemarinya, sebuah ruang rahasia. Anak laki-laki itu berjalan dengan terampil, kemudian duduk di tempat tidur dan buka pakaiannya. Disinilah dia tidur setiap hari. Ada 2 rantai besi besar di kedua sisi tempat tidur. Setiap kali tidur, ibu akan mengunci tangannya, lalu menutupinya dengan selimut. Setelah menyelesaikan semuanya, sang ibu akan pergi tanpa ragu-ragu. Selama bertahun-tahun, kehidupan anak laki-laki seperti ini setiap hari. Sebenarnya, ibunya Susan juga tidak menginginkan ini. Dia terpaksa. 6 tahun yang lalu, ibunya menjadi seorang pengasuh di sebuah keluarga. Seorang wanita akan segera melahirkan, tapi setiap hari dia hanya mabuk-mabukan. Dia bahkan diam-diam mengkonsumsi obat, mengabaikan pengaruh obat pada janin di dalam rahimnya. Ini juga menyebabkan kelainan pada janin. Suatu hari perutnya mendadak sakit. Susan panik dan menghubungi dokter. Tetapi ketika dia kembali, wanita hamil itu tidak bernafas lagi. Hanya tersisa 1 bayi di tanah. Susan melihat bayi itu ditutupi rambut. Terlihat seperti monster. Susan takut dan menodongkan pisau. Tapi dia ragu. Akhirnya, Susan tidak bisa meninggalkannya. Dia memutuskan untuk meninggalkan anak itu di rerumputan di tepi sungai, membiarkan dia berjuang sendiri. Tapi dia berbalik dan kembali. Tangisan anak itu membuat hatinya hancur seperti pisau. Ini adalah sebuah kehidupan. Tidak peduli apakah manusia atau monster, dia memutuskan untuk mengambilnya kembali dan membesarkannya terlebih dahulu. Dalam sekejap mata, 6 tahun telah berlalu. Di bawah perawatan hati-hati wanita itu, Sam tumbuh dewasa. Dia terlihat mandiri. Dia yang sekarang berbeda dengan dia yang ketika baru lahir. Tapi masalah terbesar adalah IQ-nya. Dia tidak bisa mengikuti pelajaran. Tapi anehnya, Susan tidak pernah membiarkannya makan daging. Bahkan tempat tidurnya pun berbeda dari yang lain. Dan setiap malam, akan ada suara keras di dalam kamar itu. Sepertinya Susan sudah terbiasa dengan suara seperti ini. Dia menyalakan stereo seperti biasa, menaikkan volume hingga maksimal. Kemudian melihat foto di tangannya. Diam-diam berkata kepada wanita di dalam foto, "Semua baik-baik saja,
anakmu juga sudah dewasa, anak kecil yang malang. Setiap hari ketika tidur, ibunya akan menguncini di ruang rahasia, lalu mengunci tanganku dengan rantai tebal. Dia telah dikunci seperti ini selama 7 tahun. Hari berikutnya, seluruh tubuhnya telah ditutupi rambut. Banyak goresan di pintu. Tapi dia tidak ingat sama sekali apa yang telah terjadi tadi malam. Susan memotong kukunya yang panjang dan mencukur bulu rambutnya. Setelah dibersihkan, Sam kembali menjadi seperti anak lainnya. Tidak ada yang tahu, dia yang terlihat begitu bersih. Ada wajah seperti binatang di belakangnya. Susan sedang terburu-buru untuk pergi keluar hari ini. Dia mempercayakan Sam ke tetangganya. Tetangga melihatnya sangat kurus dan sedikit kurang gizi. Dia memasak daging sapi untuknya. Sam menatap daging di depannya untuk waktu yang lama. Karena ibunya tidak pernah membiarkan dia makan daging. Dengan bau yang harum, Sam akhirnya tidak tahan. Begitu satu gigitan, dia langsung Saat yang bersamaan, Sam dan teman sekelasnya datang ke pusat perbelanjaan. Teman sekelas saya tidak tahu ada bahaya yang perlahan mendekatinya. Tepat ketika mereka bermain petak umpet, ternyata mall sudah ditutup. Dan malam ini adalah malam bulan purnama. Sam mulai tidak bisa mengendalikan dirinya. Temannya mendekati Sam dan melihat tangannya tumbuh kuku yang tajam. Banyak rambut di wajahnya. Matanya berubah warna. Temanya terkejut. Seketika Sam berlutut di tanah. Dan dia benar-benar berubah menjadi manusia serigala. Teman Sam terus mendengar Sam mengaum. Kemudian dengan satu lompatan langsung menerkam temannya. Sambil berteriak Sam mengaum. Teman sekelas Sam akhirnya menjadi santapannya. Di saat yang bersamaan, Susan karena kehilangan Sam, diam-diam terus berdoa di rumah. Tiba-tiba ada suara dari atas. Sampai dia tiba, dia melihat Sam tertidur di kasur. Dan bekas darah di sudut mulutnya. Dengan hanya melihatnya, Susan tahu, sesuatu pasti telah terjadi. Saat itu juga, tetangganya tiba-tiba muncul. Dia tampak sedikit terkejut melihat penampilan Sam. Dia kemudian berbalik dan menghubungi polisi. Tepat ketika dia sedang menelepon, Susan datang di belakangnya. Dengan jarum di tangannya, kemudian menusuknya. Keesokan harinya, Susan sedang berberes dan bersiap membawa Sam pergi. Sam masih bingung. Karena dia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi semalam. Lebih parahnya lagi, dia ingin menghadiri acara sekolah hari ini. Ibu dan anak ini bertengkar. Sam kemudian menjebak Susan ke dalam kamar rahasia, dan mengunci pintu ketika dia tidak memperhatikan. Sam datang ke acara di sekolahnya. Sementara keduanya bersenang-senang, bocah itu tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Rambut hitam mulai tumbuh di tangannya. Pakaian secara bertahap sobek. Selagi dia masih memiliki kesadaran, Sam meminta semua temannya pergi. Di sisi lain, teman Susan mendatangi rumahnya. Mengetahui Susan dikunci di kamar rahasia, wanita itu langsung menolongnya. Di saat yang bersamaan, Sam telah berubah. Tepat ketika dia akan menerkam, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Untungnya Susan cepat tiba. Susan membawanya pulang ke rumah. Dia bahkan mengobati lukanya.
sambil menyanyikan lagu anak-anak, untuk menenangkan emosinya. Dan bocah itu tampaknya perlahan-lahan mendapatkan kembali kemanusiaannya. Dia akhirnya tahu niat baik Susan. Tetapi semua sudah terlambat. Sekelompok orang membawa senjata dan mulai mendobrak. Berkata mereka ingin membunuh monster itu. Bantingan keras di pintu membuatnya marah lagi. Susan tidak tahu harus berbuat apa. Dia tanpa sadar melepaskan rantai itu. Kemudian mengulurkan tangannya. Tetapi Sam tidak melukainya. Sebaliknya dia menggenggam tangan Susan. Keduanya memutuskan untuk menghadapi gerbang besi ini bersama. Kadang-kadang, ada cinta tidak hanya di antara orang-orang, tetapi cinta juga dimiliki antara hewan dan manusia. Di akhir film ini, Sam akhirnya bisa mengatasi nafsunya. Ini artinya, cinta bisa mengalahkan naluri binatang. Saya Wangda, terima kasih atas perhatiannya. Tunggu cerita film saya selanjutnya.